Shalom. Shalom. How are you, people of God? Apa kabar ya saudara sekalian semuanya? I pray that you are blessed this morning. Saya berdoa saudara diberkati pada pagi hari ini. I pray that as we speak the word of God this morning, that you will be activated, you will be blessed, and you will have a greater understanding about the attributes of God. Dan saya berdoa selagi kita mengajar firman Tuhan dan kebenaran ini, saudara diberkati dan saudara diaktifkan di dalam Tuhan. I pray that you have a good night's sleep Dan saya berharap saudara juga punya istirahat yang baik tadi malam. and rest in the Lord. Dan cukup istirahat di dalam Tuhan. So when you seek the Lord will open the eyes of our understanding that we will enter into revelation, knowledge of His Son, Jesus Christ. Jadi waktu kita mencari wajah Dia, maka kita juga akan memperoleh suatu pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. And everything is about Jesus in the Bible. Dan segala sesuatunya adalah mengenai Yesus. Semua yang ada di dalam Alkitab. So let us get into Him and let us prepare our hearts this morning. Dan mari kita juga bersama-sama dan kita berdoa. And let us pray. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you once again for your wisdom and your understanding. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hikmat-Mu dan pengertian daripada Engkau. We pray that you will grant them your favor Kami berdoa biar Tuhan mengaruniakan perkenanan-Mu kepada umat-Mu. as we talk about the attributes of God. Selagi kami mengajar, berbicara mengenai atribut Engkau, atribut Allah. Anoint your servants of God. Dan urapilah hamba-hamba-Mu Tuhan. Let every word that proceed out of our mouth be only of you, Lord Jesus. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu semuanya hanya berasal dan diurapi oleh Engkau saja. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome every one of you as you are coming in. Do not worry. Just get back into the video and you can get every information. Dan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung bersama dengan kami. Saudara bisa melihat video-video sebelumnya atau saudara juga memperoleh banyak informasi yang kami beritakan. And so attributes of God, lesson number 5. Dan kita akan masuk dalam atribut Allah, pengajaran yang kelima. So we are going to talk about the holiness of God. Kita akan bicara mengenai kekudusan Allah. And so in the book of Revelation chapter 15 and verse 4 says, Di dalam kitab Wahyu 15 ayat yang keempat, it says here, who all not fear you, O Lord, and glorify your name, for you alone are holy, for all nations shall come and worship before you, for your judgment have been manifested. Di Wahyu 15 ayat yang keempat, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. So who will not fear the Lord? Jadi di sini dikatakan bahwa siapa yang tidak akan takut akan Allah, Oh Lord, and glorify your name, dan yang tidak memuliakan namamu. for you alone are holy. Karena hanya Engkau saja Allah yang kudus. And it says here, all nations will come and worship before the Lord. Dan di sini juga dikatakan bahwa semua bangsa-bangsa akan datang dan sujud menyembah Dia. For the judgment of the Lord shall be manifested. Karena telah nyata kebenaran segala penghakiman Tuhan. So firstly, we're going to understand that He only is independently, infinitely, immutably holy. Jadi poin yang pertama yang kita mau belajar adalah bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang kudus secara kekal. So He don't depend on people for holiness. He is independently holy, independently, infinitely holy. Dan Allah tidak bergantung kepada siapapun untuk kekudusannya. Karena Allah dengan sendirinya adalah kudus dan Dia kudus dalam kekekalan. So we must also understand that He is forever the Holy One. Jadi kita juga harus mengerti bahwa Allah adalah kudus selama-lamanya di dalam kekekalan. So also we must understand that He is absolutely purity. Dan kita juga harus mengerti bahwa Allah adalah mutlak kudus ataupun murni adanya. So it means He's unblemished. Artinya bahwa Allah tidak bercacat celah atau tidak bernoda. So He is purity. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Allah adalah murni dan kudus dan suci. So God is light. Dan Allah adalah terang.
And in him there is no darkness at all. Dan di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. In 1 John chapter 1 and verse 5 it says this, God is light and in him is no darkness at all. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wow. So anybody in him will be in the light. Jadi barang siapa yang ada di dalam Allah, di dalam Kristus, dia ada di dalam terang. So if you are in Christ, you will have the light. There will be no darkness in us because God will purify us, God will sanctify us, God will make us holy as He is holy. Jadi waktu saudara ada di dalam Kristus, maka kita juga dibenarkan kita ada di dalam terangnya dan kita dijadikannya kudus oleh Allah. And so we must understand holiness is a divine nature of God. Jadi kekudusan adalah sifat natur alami Allah. So if we understand that the divine nature of God is holiness, one of His divine nature is holiness. Jadi salah satu sifat natur Allah adalah kudus. According to Exodus chapter 15 and verse 11, Ini terdapat di dalam kitab Keluaran 15 ayat yang ke-11. you can read the whole scripture, but then He is glorious in holiness. Jadi saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini, tetapi yang ditekankan di sini adalah Dia mulia karena kekudusannya. Because that's the only word that is there. He's glorious in holiness. Dia mulia di dalam kekudusannya. Next to that, we want to go into God's power. Dan hal yang kedua, kita akan bicara mengenai kuasa Allah. And Habakkuk chapter 1 and verse 13 says, Di dalam Habakuk 1 ayat 13. am I going too fast? No, Okay, yeah. Good. tidak terlalu cepat, saudara bisa mengikuti. Okay, so next one we come in the God's power. Dan berikutnya adalah kita sampai kepada kuasa Allah. So Habakkuk chapter 1 and verse 13. Yaitu kita buka dalam Habakuk 1 ayat 13. So he says here, you are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. Why do you look on those who deal treacherously, and hold your tongue when the wicked devour a person more righteous than he? Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? So here the scripture says, you are of purer eyes than to behold evil. Jadi firman di sini menyatakan bahwa mata Allah terlalu kudus untuk melihat kejahatan. And here it says, and you cannot look on wickedness. Dan Allah tidak dapat melihat, memandang pada kelaliman. So God's power is the opposite of the inborn weakness inborn weakness of the creatures. Jadi kuasa Allah, kekuatan Allah adalah lawan atau kebalikan dari kelemahan dari makhluk-makhluk ciptaannya. The inborn weakness in every sinner is the inner man, which is called Avon. Jadi kelemahan di dalam setiap ciptaannya itu dinamakan Avon. Avon is the Hebrew word, which is the inner man, which means the inner man. Karena Ewon adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah inner man, kelemahan. Atau hati yang bengkok atau hati yang jahat. So that's the workers of iniquity that Jesus always talk about. The workers of iniquity, that's the inner man there. They are functioning the sin. They are doing the sin. Everybody have iniquity. Jadi yang Yesus maksudkan dalam perbuatan-perbuatan yang jahat adalah juga sifat manusia atau hati manusia yang bengkok yang pada akhirnya itu menjadi suatu kejahatan di mata Allah. So God's power is opposite of the inborn weakness of the creature. Jadi kuasa Allah, kekuatan Allah adalah lawan daripada kelemahan manusia, yaitu hati yang jahat, hati yang bengkok daripada ciptaan. So His wisdom is in complete contrast from the least defect of understanding. Jadi hikmatnya itu sepenuhnya berlawanan dan sangat kontras dengan pemahaman seseorang. So His wisdom is in complete contrast from the least defect of foolishness. Jadi sekali lagi bahwa hikmatnya itu ada sepenuhnya berlawanan secara kontras dari atau terhadap kebodohan atau pengertian seorang manusia. So our understanding, our foolishness is
is complete contrast with the Lord. Jadi pengertian kita, pemahaman manusia maupun juga kebodohan yang ada di dalam diri manusia itu berlawanan dengan atau sangat kontras dengan hikmat Allah. So the holiness of God stands against all moral blemish or defilement. Jadi kekudusan, kemurnian Allah itu bertentangan, menentang segala ketidakmurnian ataupun juga kecacatan secara moral. Yeah, defilement, yeah. Ya artinya juga ketidakmurnian. So this defilement has many categories. When we break it down, you have many categories. One day we will talk about defilement itself. Dan ada beberapa kategori di dalam ketidakmurnian atau ke dalam kecacatan moral ini, di mana suatu hari kita akan mengajarkan kepada saudara. So the holiness of God speaks about God's power. Jadi kekudusan Allah bicara juga mengenai kuasa Allah. And also the praise, the beauty of holiness. Dan kekudusan Allah juga berbicara kepada pujian akan keindahan dalam kekudusannya. So when we praise the beauty of His holiness in 2 Chronicles 20:21, dan ini terdapat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21. and when He had consulted with the people, He appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of holiness as they went out before the army and were saying, praise the Lord, for His mercies endures forever. 2 Tawarikh 20 ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. So always in Israel, before they go for war, the front line is all the priests and all those the singers. They will sing and they will go to war. Dan dalam sejarah bangsa Israel sebelum mereka pergi berperang, biasanya mereka menempatkan para imam di barisan terdepan dan juga para pemuji-pemuji Allah. And so here, praise the Lord for His mercies endures forever. So you're lifting Him up, you are glorifying the King of Kings. Dari sini dikatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, di mana kita mengangkat pujian dan meninggikan Dia. So God appoints singers in Israel. Jadi Allah telah menetapkan dan menentukan para pemuji yang untuk bernyanyi di dalam bangsa Israel, So that they should praise the beauty of His holiness. supaya mereka kemudian bisa menyanyikan nyanyian akan keindahan, kekudusan, kemuliaan Allah. So here we see the power of God is in God's hand or arm. Jadi kita bisa mengerti bahwa kuasa Allah ada di dalam tangannya atau di dalam lengannya. So here we also understand that He is omniscient. Kita juga boleh memahami bahwa Allah itu adalah Maha Tahu. He is full of mercy. Dia penuh akan belas kasih. And eternity is His duration. Dan Dia adalah kekal dari awal sampai dengan selamanya. But beauty is His holiness. Tetapi keindahan adalah juga di dalam kekudusan Allah. One more time, let me just repeat again. The power in God, God's hand or arms, Jadi kuasanya itu ada di dalam tangan Allah atau di dalam lengan Allah. He is omniscient. Dan Allah adalah Maha Tahu. He is full of mercy. Dia penuh akan belas kasihan. Eternity is His duration. Dan Dia adalah kekal sampai dengan selama-lamanya. So, His duration is eternity. Jadi waktunya bagi Allah adalah kekal selamanya. But His holiness is His beauty. Tetapi kekudusan Allah adalah keindahan Allah. So it is God's holiness Jadi sekali lagi adalah kekudusan Allah which render Him lovely to those who are delivered from sin dominion. yang kemudian akan mencurahkan kasih-Nya kepada mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. So His holiness Dan kekudusan Allah which renders Him lovely to those who are delivered from sin's dominion. yang menjadikan Allah kemudian mencurahkan kasih-Nya kepada orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. God's name is mighty. Karena nama Allah adalah penuh kuasa.
God's name is wise. Nama Allah adalah sangat bijaksana dan penuh hikmat. God's name is great. Nama Allah begitu besar. And most of all, Dan di atas segala sesuatunya, God's name is holy. nama Allah adalah kudus adanya. So this is talking about the praise in the beauty of His holiness. Dan ini bicara mengenai nyanyian pujian akan keindahan kekudusan Allah. And there's another part called the seraphims crying. Dan bagian berikutnya adalah di mana para malaikat serafim kemudian berseru. Seraphims are angels of God. Karena serafim adalah malaikat-malaikat Allah. In Isaiah chapter 6 and verse 3, Di dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga, and one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Wow. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. God Himself singles out this perfection. Karena Allah sendirilah kemudian yang menyatakan kesempurnaannya. In the book of Psalms chapter 89 and verse 39, let me just give you the quote down there. I have sworn by my holiness. Di dalam kitab Mazmur 89 ayat 39 di sini katakan, aku telah bersumpah di dalam kekudusanku. So one more time. God Himself singles out this perfection. Jadi sekali lagi Allah sendiri yang menyatakan kesempurnaannya. And then in Psalms 89 and verse 39 says, I have sworn by my holiness. That's why it says single out this perfection. Dan juga di dalam Mazmur 89 ayat 39 di sini dikatakan bahwa bahasa dalam terjemahan baru membatalkan perjanjian dengan hambamu. Tetapi dalam bahasa Inggris ketika diterjemahkan adalah aku telah bersumpah oleh karena kekudusanku. Dengan demikian Allah menyatakan sendiri kesempurnaannya. Amen. So God swears by His holiness now. Jadi Allah sendiri telah bersumpah oleh karena kekudusannya. Because that is a fuller expression of Himself than anything else. Karena itu adalah ekspresi sepenuhnya dari dirinya sendiri. And then there's another one more scripture that is in Psalms chapter 30 and verse 4. Kita buka di dalam Mazmur 30 ayat yang keempat. Therefore we are exhorted, sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of His holiness. Mazmur 30 dalam bahasa Indonesia ayat yang kelima, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Let me repeat one more time. Here we exalt Him, yeah? Ya, jadi ini adalah bagian di mana kita sebagai umat Tuhan meninggikan Dia. So sing unto the Lord, O ye saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness. Ya, ayat yang kelima, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. So the next one we are going to talk about the beauty of the Lord. Dan hal yang berikutnya kita akan membahas mengenai keindahan Tuhan. That is in Psalms 27 and verse 4, it says like this. Di dalam Mazmur 27 ayat 4 di sini dikatakan, One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Dan satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. So here you see the beauty of the Lord. Dan di sini saudara bisa melihat diterjemahkan sebagai kemurahan Allah atau keindahan Allah. So in Psalms 110 and verse 3 says, Mazmur 110 ayat yang ketiga, it talks about the beauty of holiness. ini juga berbicara mengenai keindahan kekudusannya. Your people shall be volunteers in the day of your power, in the beauty of holiness. From the womb of the morning you have the dew of your youth. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Wow, the beauty of holiness. Jadi keindahan kekudusan Allah. So God's power
is the strength of His people. Jadi kuasa Allah adalah kekuatan bagi umatnya. So His holiness is the beauty of them. Jadi kekudusan Allah adalah keindahan bagi umat Allah. So you understand it. God's power is the strength of His people. Jadi kuasa Allah adalah kekuatan bagi umatnya. So His holiness is the beauty of them. Dan kekudusan Allah adalah keindahan bagi umatnya. So His justice is a holy justice. Jadi keadilannya adalah keadilan yang kudus. His wisdom is holy wisdom. Dan hikmat Allah adalah hikmatnya yang kudus. His arm of power is holy arm. Dan tangan dan lengannya yang penuh kuasa adalah tangan dan lengan yang di dalam kuasa kekudusannya. Here you can take the reference as Psalms 98 in verse 1. Di ayat referensinya di dalam Mazmur 98 ayat yang pertama. You will see about His arm of power, the holy arm. Saudara akan bisa melihat bagaimana tangan kanannya dan lengannya yang kudus. And then here another one in another reference is Psalms 105 verse 42. Dan referensi lain di dalam Mazmur 105 ayat 42. It says, "Is truth or promise a holy promise?" Jadi di sini dikatakan bahwa kebenaran firman-Nya dan janjinya adalah janji yang kudus. And in Psalms 103 verse 1, Dan di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama. you remember all these scriptures, you got to go through it again so that you will see it is written as what we are saying. Jadi saudara bisa menggali kembali, mempelajari kembali firman-firman yang telah kita bagikan ini. So His name, which signify His attributes, is holy. Jadi namanya yang menandakan seluruh atribut Allah adalah kudus. You follow what I'm saying? So let me just repeat again. God's power is the strength of His people. Jadi sekali lagi kita akan mengulang bahwa kuasa Allah adalah kekuatan bagi umatnya. So His holiness is the beauty of them. Dan kekudusan Allah adalah keindahan bagi umat Allah. So His justice is a holy justice. Keadilan Allah adalah keadilan yang kudus. His wisdom is holy wisdom. Dan hikmatnya adalah hikmat yang kudus. His arm of power Dan tangan lengannya yang penuh kuasa is holy arm. adalah lengannya yang kudus. Psalms 98 verse 1. Mazmur 98 ayat yang pertama. His truth or promise is a holy promise. Kebenaran dan janjinya adalah janji yang kudus. Psalms 105 verse 42. Mazmur 105 ayat 42. His name which signify His attributes Dan namanya yang menandakan semua atributnya is holy. adalah kudus. So in Psalms 103 verse 1. Ini terdapat dalam Mazmur 103 ayat yang pertama. So the holiness of God, Jadi kekudusan Allah, God's power, kuasa Allah, His praise, the beauty of holiness, dan juga pujian dan keindahan kekudusannya. the seraphim crying, Dan di mana malaikat serafim berseru, beauty of the Lord, keindahan kekudusan Allah. and all this speaks about the holiness of God. Dan ini semua bicara mengenai kekudusan Allah. So God's holiness is manifested in His laws. Dan kekudusan Allah juga dimanifestasikan di dalam hukumnya. So His laws forbid sin in all variations. Karena hukumnya juga melarang segala bentuk dosa. So the law is holy Jadi hukumnya adalah kudus. and the commandments are holy, Ketetapan dan perintahnya adalah kudus. just and good. Yaitu baik, adil dan benar. So this you can look in Romans chapter 7 and verse 12. Ini terdapat dalam kitab Roma 7 ayat 12. Write it down because we're not going to go inside. You got to go through yourself. Jadi saudara bisa menuliskannya dan akan membacanya kemudian. And then God's holiness is manifested at the Dan cross. kekudusan Allah juga dimanifestasikan di kayu salib. The atonement displayed God infinite holiness. Jadi karya penebusan itu memperlihatkan kekudusan Allah yang tiada batasnya And abhorrent of sin. dan kebenciannya akan dosa. God gave His Son, Jesus Christ, Karena Yesus telah memberikan anaknya, Yesus Kristus, to bear the sins of the world untuk menanggung segala dosa di dunia ini on the cross. di kayu salib. So in Psalms chapter 22, please read it up. Dan saudara bisa membaca keseluruhan perikop pasal Mazmur 22.
So this is important for us to understand about God's holiness. Dan ini sangat penting untuk kita bisa memahami dan mengerti kekudusan Allah. So today I just want to leave you with this message. Dan pada hari ini saya akan memberikan saudara firman ini sampai pada saat ini. And that you will go through them and understand them. It is short, it is nice, but as you go in deeper, it will be more beautiful. Dan sehingga saudara waktu menggalinya lebih dalam lagi, itu akan menjadi lebih luar biasa lagi dalam pemahaman dan pengertian saudara. And you go through the cross references in your Bible, you will find about the holiness of God. Dan jika saudara melihat juga ayat-ayat referensi yang ada di dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan kekudusan Allah dinyatakan. So today we talk about the holiness of God. Dan hari ini kita berbicara mengenai kekudusan Allah. So one thing you and I must understand is this: when Jesus manifested His holiness through the cross, jadi satu hal yang kita harus mengerti waktu Yesus memanifestasikan kekudusannya di atas kayu salib. the atonement was displayed, the infinite work of God was displayed. Jadi karya penembusan itu memperlihatkan kekudusan Allah. And so, if we are saved, we must be holy as He is holy. Nah, intinya adalah waktu karena kita telah diselamatkan, maka kita harus menjadi kudus seperti Dia adanya kudus. Because sin is an enmity with God. Karena dosa itu selalu bertentangan dengan Allah. So remember that. Dan ingatlah itu saudara. So if we are people of God, if we do wrong, or we sin, or we have bitterness or hatred, remember, come to Him that He will forgive you and wash you with His blood, that you can be restored in the holiness of God. Jadi waktu kita ada dosa ataupun kita ada kepahitan, kebencian di dalam hati kita, dan kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, bertobat sehingga Dia bisa menyucikan dan memulihkan kita. Have the character of Christ. Sehingga kita bisa memiliki karakter Kristus Love the people. dan mengasihi sesama kita manusia. Love your enemies. Dan mengasihi, bahkan mengasihi musuh saudara. That's how you're going to win them to the Lord. Dan dengan cara itulah kita bisa memenangkan jiwa mereka bagi Kristus. The more you manifest Christ, the holiness of God will come upon you. Dan tambah banyak kita memanifestasikan karakter Kristus, tambah banyak juga kekudusan Allah melingkupi kehidupan kita. So today, let's go through one more time by ourselves, that study these scriptures, study these words, that God may bless you. Dan saya mendorong saudara untuk merenungkan kembali, mempelajari kembali dan menggali firman-Nya supaya Tuhan juga kemudian bisa memberkati saudara. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, right now in the name of Jesus, Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus, as we see your word about your holiness, God, selagi kami melihat kebenaran firman-Mu mengenai kekudusan-Mu, we pray that we will be holy as you are holy. kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi kudus adanya seperti Engkau kudus. Lord, show us the way, teach us the path, and open our eyes that we will know what you are saying to us. Dan Tuhan, tunjukkanlah jalannya dan bukalah mata kami sehingga kami bisa melihat jalan yang Engkau perlihatkan. And so your name, which signify all your attributes, which is holy, O God. Dan nama-Mu Tuhan yang menandakan segala atribut-Mu adalah kudus Tuhan. So we pray, God, Dan kami berdoa ya that your Bapa, anointing will come upon every family. biar urapan-Mu turun di atas setiap keluarga, Sanctify and make them holy. menguduskan mereka dan menjadikan hidup mereka kudus. As they search the scriptures, as they seek your face, as day by day you will grant them and you will make them and you will be with them and they will be holy as you are holy. Dan selagi mereka terus mempelajari firman Tuhan dan hari demi hari bersekutu bersama dengan Engkau, dan Engkau sendiri akan menjadikan hidup mereka kudus. For you love mercy. Karena Engkau Allah yang berbelas kasih. So Lord, I thank you for your mercy Oleh sebab itu Tuhan, saya mengucap syukur buat belas kasih-Mu and your grace. dan anugerah-Mu. We loose it upon them Dan kami lepaskan di atas umat-Mu in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. We speak healing for all those who are sick in body Kami perkatakan kesembuhan bagi mereka yang sakit di dalam tubuh jasmani mereka. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Be healed. Dan sembuhlah. Do not doubt in your heart. Dan jangan ragu dalam hatimu. Believe in your heart. Lebih percaya dalam hatimu. Have faith in God. Memiliki iman di dalam Tuhan. Receive that healing Dan terimalah kesembuhanmu in Jesus' di name. dalam nama Yesus. And Father, we thank you Dan Bapa, kami mengucap for syukur all those who are going through hard times and difficult situations, bahwa setiap orang yang melewati masa sukar di dalam kehidupan mereka, that you will drop that solution into them dan Kau sendiri memberikan jalan keluarnya kepada mereka semua, and give them that breakthrough dan memberikan terobosan-Mu kepada mereka in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin.
Hallelujah. I pray tomorrow you'll join me. Tomorrow I will not do the teaching on attributes of God, but tomorrow we will just speak a little bit. But on Monday we will continue on the attributes of God. Besok kita tidak akan melanjutkan pengajaran mengenai atribut Allah, karena kita akan berbicara hal yang lain kepada saudara. Tetapi kita akan melanjutkan pengajaran ini di hari Senin. So from Monday to Friday we will continue. And then on Saturdays we will do a different teaching, or we will pray for those who need healing. Remember, 2 weeks time we're going to do that. So send your requests, send your names, and send all that you need. Dan hari Senin sampai Jumat kita akan tetap mengadakan pengajaran. Di hari Sabtu juga, selagi kita tidak ada pengajaran, kita juga akan terus berdoa bagi kebutuhan saudara. Dan ingat, saudara masih tetap bisa menuliskan permohonan doa saudara melalui email, melalui platform sosial media, atau menuliskan di kolom-kolom komentar yang ada. And so also this coming Sunday on 10:30 service, 8 o'clock we have a service, but 10:30 service we are going to have our Holy Communion. Dan hari Minggu ini kita ada ibadah jam 8 pagi, dan kemudian jam 10.30 juga disertai dengan perjamuan kudus. So in our Holy Communion you can join us together and let us all take together and let us unify the body of Christ together in the Spirit, together in faith. Let's believe God for the supernatural miracle of God for your life. Jadi di hari Minggu nanti dalam ibadah perjamuan kudus, saudara juga kita bisa mengambil bersama-sama secara dalam satu tubuh Kristus, sehingga mujizat Tuhan juga bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. So God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kami mengasihi saudara. Until tomorrow morning. Sampai kita bertemu besok pagi. God bless. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Sampai jumpa.